Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Madansyah dengan NIM 124490034 dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi, Institut Teknologi Sumatera, dengan dosen pengampu adalah Pak Sabar MSI. Kali ini saya akan melakukan pemaparan tugas saya, yaitu perancangan sistem keamanan dan kenyamanan rumah otomatis dengan sensor gerak LDR dan suhu berbasis Arduino di Tinkercad. Oke, kita lanjut ke pendahuluannya. Seiring perkembangan teknologi, kebutuhan akan rumah yang cerdas dan aman menjadi semakin penting. Rumah tidak hanya harus nyaman, tetapi juga mampu menjaga keamanan penghuninya secara otomatis. Dengan memanfaatkan microcontroller seperti Arduino, kita dapat membuat sistem yang mendeteksi gerakan, mengatur pencahayaan otomatis, dan memantau suhu lingkungan secara real-time. Proyek ini mensimulasikan sistem keamanan dan kenyamanan rumah berbasis Arduino menggunakan sensor PIR, LDR, dan temperatur di Tinkercad. Tujuan dari proyek kali ini yaitu membuat sistem otomatis untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan rumah, mendeteksi gerakan menggunakan sensor PIR sebagai sistem deteksi dini gerakan, mengatur pencahayaan otomatis menggunakan sensor cahaya atau LDR, dan yang terakhir, memantau suhu lingkungan menggunakan sensor suhu atau temperatur. Manfaatnya dari proyek yang akan kita buat yaitu menambah keamanan rumah dengan sistem deteksi gerakan otomatis, menghemat energi listrik dengan pencahayaan otomatis berdasarkan intensitas cahaya sekitar, menjaga kenyamanan penghuni rumah dengan memantau suhu ruangan, dan yang terakhir, memberi dasar pemahaman tentang penggunaan sensor dan microcontroller Arduino secara praktis. Selanjutnya, di sini ada alat dan bahan serta perkiraan harga. Di sini ada alat dan komponen-komponen yang kita butuhkan untuk merancang sebuah sistem ini dengan harga yang bervariasi. Dan total harganya yaitu 172. Selanjutnya adalah blok diagram. Di sini adalah blok diagram yang digunakan pada sistem ini. Terlihat inputannya yaitu LDR, temperatur, dan PIR sensor, pemrosesan menggunakan microcontroller Arduino Uno, dan output akan mengalir ke LED, LCD, dan buzzer. Terima kasih semuanya. Kali ini kita akan lanjut ke perancangan sistemnya dan pemrograman. Sekarang kita akan melakukan proses merangkai. Pertama, kita harus menyiapkan bahan-bahan atau komponen-komponen yang dibutuhkan seperti LED, resistor, Arduino Uno, sensor PIR, buzzer, sensor suhu atau temperatur, kemudian breadboard, kemudian LCD, dan juga yang terakhir adalah LDR. Selanjutnya, setelah menyiapkan komponen, kita lanjut untuk menempatkan posisi-posisi komponen agar lebih mudah untuk melakukan proses perangkaian. Sebagai catatan, untuk lampu LED, sensor LDR, dan juga LCD menggunakan resistor untuk inputannya. Dan masing-masing besar nilai resistansinya adalah LED menggunakan 220 ohm, kemudian LDR menggunakan 10 kilo ohm, kemudian pin VCC pada LCD menggunakan nilai resistansi 1 ohm, dan yang terakhir, pin anoda backlight pada LCD menggunakan nilai 220 ohm. Oke, setelah melakukan peletakan posisi-posisi komponen, langkah selanjutnya adalah melakukan jumper daya 5 volt dan GND dari Arduino ke dua sisi breadboard atas dan bawah. Tujuan dari jumper ini adalah untuk memperbanyak pin daya yang bisa digunakan untuk menyuplai daya ke lebih banyak komponen.
Selanjutnya, kita terlebih dahulu akan merangkai sensor PIR. Pin signal pada sensor PIR masuk ke pin 2 pada Arduino. Kemudian pin power pada sensor PIR masuk ke pin power 5 volt pada breadboard. Dan yang terakhir, pin GND pada sensor PIR masuk ke pin GND pada breadboard. Selanjutnya kita pindah ke sensor LDR. Kaki kiri resistor masuk ke GND pada breadboard. Kemudian kaki kanan resistor masuk ke pin A0 pada Arduino. Dan yang terakhir, kaki kanan LDR masuk ke daya 5 volt pada breadboard. Sekarang kita pindah ke sensor temperatur. Kaki kiri dari sensor masuk ke daya 5 volt pada breadboard. Kemudian kaki kanan dari sensor masuk ke GND pada breadboard. Dan yang terakhir, kaki tengah dari sensor masuk ke A1 pada Arduino. Sekarang kita merangkai lampu LED sebagai lampu indikator untuk sensor LDR. Dimulai dari kaki bawah resistor masuk ke pin nomor 7 di Arduino. Kemudian disusul dengan kaki kiri dari LED masuk ke pin GND pada breadboard. Sekarang kita akan merangkai lampu LED sebagai lampu indikator untuk sensor suhu. Dimulai dari kaki bawah resistor masuk ke pin 6 pada Arduino. Dan disusul kaki kiri dari LED masuk ke GND pada breadboard. Selanjutnya kita akan merangkai buzzer untuk sensor PIR. Dimulai dari kaki kanan buzzer masuk ke pin 9 pada Arduino. Dan kaki kiri pada buzzer masuk ke GND pada breadboard. Di langkah selanjutnya, kita akan merangkai LCD. Pertama, pin GND pada LCD disambungkan ke GND pada breadboard. Kemudian, pin power pada LCD disambungkan ke kaki bawah resistor. Dan kaki atas resistor disambungkan ke daya 5 volt pada breadboard. Setelah itu, pin VO pada LCD dihubungkan ke GND pada breadboard. Lanjut, pin RS pada LCD dihubungkan ke pin 12 pada Arduino. Selanjutnya, pin RW pada LCD dihubungkan ke GND pada breadboard. Dan setelahnya, pin enable atau pin E pada LCD dihubungkan ke pin 11 pada Arduino. Setelah itu, pin D4 pada LCD dihubungkan ke pin 10 pada Arduino. Selanjutnya, pin D5 pada LCD dihubungkan ke pin 5 pada Arduino. Setelah itu, pin D6 pada LCD dihubungkan ke pin 4 pada Arduino. Dan yang terakhir, pin D7 pada LCD dihubungkan ke pin 3 pada Arduino. Lanjut,
Pin anoda backlight pada LCD dihubungkan ke kaki bawah resistor. Kemudian, kaki atas resistor dihubungkan ke daya 5 volt pada breadboard. Dan yang terakhir, katoda backlight pada LCD dihubungkan ke GND pada breadboard. Sebagai catatan, pada Arduino Uno, bagian atas merupakan deretan dari pin digital, dan yang bawah sebelah kanan merupakan deretan dari pin analog, dan yang terakhir, bagian bawah sebelah kiri merupakan deretan dari pin power. Setelah itu, kita akan menyesuaikan nilai resistor dengan nilai resistansi yang sudah kita tentukan. LDR 10 kilo ohm, LED 220 ohm, kemudian VCC LCD 1 ohm, dan yang terakhir anoda backlight dari LCD 220 ohm. Oke, di langkah selanjutnya kita akan mulai memprogram Arduino Uno. Pertama, kita akan melakukan library dan inisialisasi LCD menggunakan library Liquid Crystal. Selanjutnya, deklarasi pin. Kita akan mendeklarasikan pin untuk sensor, LED, dan juga buzzer. Setelah itu, variabel waktu dan status untuk mengatur durasi aktifnya buzzer dan tampilan LCD setelah gerakan terdeteksi. Lanjut, kita akan setup, yaitu untuk mengatur kondisi awal. Sekarang kita masuk ke fungsi loop. Yang pertama, kita akan memprogram deteksi gerakan peer. Kita akan masukkan perintah, jika ada gerakan, buzzer akan aktif selama 10 detik. Dan LCD akan menampilkan kalimat ada orang selama 10 detik.
Selanjutnya kita akan memprogram sensor LDR, yaitu membaca nilai cahaya. Jika gelap, nilai kurang dari 600, LED LDR akan menyala. Selanjutnya, kita akan memprogram sensor suhu. Sensor suhu akan menghitung suhu dari pembacaan analog, lalu menampilkan suhu di LCD baris kedua, dan jika suhu lebih dari 30 derajat Celcius, LED suhu akan menyala. Oke, kita akan mencoba mensimulasikannya. Terlihat LED indikator dari LDR menyala ketika LDR gelap dan mati ketika LDR mendeteksi cahaya. Selanjutnya, sensor temperatur. Jika suhu di bawah 37 derajat, lampu indikator akan mati. Dan jika suhu lebih dari 37 derajat, lampu indikator akan menyala. Yang terakhir, kita akan mencoba sensor peer atau sensor deteksi gerakan. Terlihat, jika ada gerakan, maka LCD akan menampilkan kalimat "ada orang" dan buzzer akan berbunyi, dan keduanya akan aktif selama 10 detik. Cara kerja dari alat ini adalah, jika sensor peer diaktifkan pada malam hari dan ditaruh di dekat pintu ataupun jendela, maka dia akan mendeteksi gerakan dan akan membunyikan buzzer serta menampilkan kalimat "ada orang" di LCD. Selanjutnya, sensor LDR. Jika gelap, maka sensor akan menghidupkan lampu secara otomatis, dan jika terang, maka lampu otomatis akan mati. Selanjutnya, sensor temperatur. Jika mendeteksi suhu lebih dari 30 derajat Celcius, maka lampu indikator dari sensor suhu akan aktif. Dan juga LCD akan menampilkan suhu 30 derajat Celcius. Sebagai catatan juga, lampu LED pada sensor LDR bisa dirubah menggunakan relay agar bisa menjadi saklar otomatis. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan saya kali ini. Mohon maaf bila ada yang kurang. Terima kasih.